Bekas luka di tubuh suamimu itu akibat Aji Tapak Nanggala Krishnamurti yang bergelar naga angkasa. Sariti, lain kali kau harus hati-hati. Jangan sampai bertempur dengan orang yang memiliki Aji Tapak Nanggala. Kenapa, Kang? Tidak ada orang yang selamat dari Aji Tapak Nanggala. Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma atau Kaladum Paksa, di mana pada saat itu siluman air tersebut sedang diintai oleh para penduduk desa Randu Alas, di mana pada episode sebelumnya siluman tersebut telah membunuh 4 orang peronda di desa tersebut. Kini Pakku dan para warganya itu pun tengah mengintai Kaladum Paksa dan mereka telah bersiap untuk melakukan penyerangan secara beramai-ramai. Kaladum Paksa sendiri sebenarnya sudah mengetahui kalau dirinya sedang diintai, dan tak lama berselang Pakku pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Ayo maju! Orang-orang itu tampak tidak berdaya di hadapan Arya Soma yang kebal terhadap senjata. Pemuda itu pun kemudian mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang terlihat aneh, di mana ia menyedot orang-orang yang telah tewas itu masuk ke dalam kedua telapak tangannya dan menghilang tanpa bekas. Bahkan para penduduk yang masih hidup pun kemudian langsung disedotnya juga. Pakku yang masih lolos pun kini menjadi bingung harus berbuat apa, sedangkan pasukannya sudah hampir habis disedot oleh Arya Soma. Akhirnya, mau tidak mau, Pakku pun memerintahkan sisa-sisa pasukannya itu untuk mundur dan kabur dari tempat tersebut. Mundur! Ayo! Aji Tapak Nanggala memang luar biasa. Lebih dahsyat jika dibandingkan dengan Aji Gelap Sewu, Narantaka, Kumbala Geni, Sasra Birawa, dan Lebur Saketi. Naga Sariti, melihat bekas luka yang ada di tubuh suamimu, aku yakin sekali bahwa musuh suamimu itu belum sepenuhnya menguasai ajian yang dahsyat itu. Apakah suamiku masih bisa ditolong? Tentu saja, suamimu masih bisa ditolong, dan aku sanggup untuk menyembuhkannya. Tapi dengan satu syarat. Ya, Mak Lampir Peot itu pun kemudian mengatakan bahwa Naga Sariti dan Naga Percona harus membantu dirinya jika sewaktu-waktu ia membutuhkan tenaga mereka. Mendengar syarat dari Mak Lampir, Naga Percona dan adiknya itu pun langsung setuju, sebab menurut mereka syarat itu tidaklah sulit. Setelah keduanya setuju, si Lampir pun kemudian memulai mengobati Wiratsangka. Ia akan menggunakan sebuah minyak Wijayanti yang khasiatnya hampir sama dengan kembang Wijaya Kusuma. Namun meskipun begitu, ia yakin kalau minyak tersebut mampu untuk menyembuhkan Wiratsangka. Selanjutnya, nenek setan itu pun kemudian mulai menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Senopati Kudus tersebut, sehingga membuatnya kesakitan dan berteriak-teriak.
Pekerjaan selanjutnya kau yang melaksanakan. Aku? Kenapa harus aku? Selanjutnya luka suamimu harus diolesi dengan minyak Wijayanti ini. Dan setelah itu, dia harus dimandikan dengan air kembang setaman ini. Naga Pesona, ayo kita keluar. Biarkan adikmu mengurus suaminya. Naga Sariti pun kemudian segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Mak Lampir. Ia pun tampak senang sebab Wirat Cangka sudah mulai sadar walaupun tubuhnya masih sangat lemah. Kini kita menuju pada Tirta dan Citrasena, di mana pada saat itu murid pendekar pedang naga angkasa itu pun memberitahukan kepada Citrasena bahwa dirinya ingin sekali menemui gurunya, yaitu Ki Panut dan Nyi Panut, untuk tinggal bersama dengan mereka. Semua itu dilakukannya sebagai tanda baktinya kepada kedua orang yang tengah berjasa membesarkannya dan juga telah menggemblengnya sehingga ia bisa menjadi pendekar seperti sekarang ini. Citrasena pun mengatakan bahwa ia tidak keberatan, namun yang menjadi masalah adalah bahwa Tirta sendiri kini juga tidak mengetahui keberadaan kedua gurunya tersebut. Mereka pun hanya bisa berharap bahwa Ki Panut dan Nyi Panut masih hidup. Di sisi lain, tampak prajurit Kadipaten Rembang dan Kudus yang kembali bertempur. Padahal menurut kabar yang beredar bahwa mereka sudah berdamai. Namun entah mengapa, kini mereka kembali berseteru. Mereka pun juga dipimpin oleh dua senopati seperti biasanya. Namun senopati Kadipaten Kudus itu sepertinya adalah pimpinan gerombolan perampok. Aneh. Menurut kabar, Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang sudah berdamai. Kenapa mereka masih bertempur? Kakang, itu Sejalapati. Kau kenal dia? Iya, dia ketua begal di hutan Pecangan. Ternyata Citrasena sudah mengenal siapa Jalakpati, yang ternyata adalah pemimpin begal di hutan Pucangan. Namun kini ia justru menjadi pimpinan pasukan Kadipaten Kudus. Tidak heran juga, sebab semua itu pasti ulah Ki Wanakerta alias Grandong yang memang sedang menyewa orang-orang golongan hitam seperti mereka untuk menjadi pimpinan pasukan Kudus. Kini pertarungan antara dua pimpinan pasukan itu tampak semakin sengit. Senopati Kadipaten Rembang atau Ki Bantar Angin tersebut cukup tangkas dan lincah menghalau serangan-serangan ganas Jalakpati. Bahkan ia mampu melakukan serangan balik yang cukup tajam. Akan tetapi Jalakpati sepertinya lebih berpengalaman dan memiliki ilmu yang lebih tinggi, sehingga kemudian Senopati Rembang tersebut dapat diimbaskannya. Melihat semua itu, Citrasena pun mengatakan kepada Tirta bahwa mereka harus segera turun tangan sebab Ki Bantar Angin sudah hampir tewas di tangan Jalakpati. Namun Tirta menyuruh Citrasena untuk bersabar sedikit lagi. Bantar Angin! Terimalah kematianmu! Iya! Paman istirahat saja. Baik. Hei, lancang kau! Siapa kau? Jalapati, kau dengar baik-baik. Aku Citrasena dari Pulau Nusa Laut. Ayahku Gundala Seta pernah mengampuni selembar jiwamu. Kenapa kau belum tobat juga? Kau? Apa kau tuli, Jalapati? Celaka. Kalau sampai Gundala Seta muncul, aku tidak akan selamat. Nona, mataku memang buta. Tidak melihat gunung karang di depan mataku. Tapi, dengan mengingat nama besar ayahmu, akan kutarik mundur pasukanku semua.
Ayo, kita mundur semua. Jalakpati pun hendak langsung kabur dari tempat tersebut, namun Citrasena menahannya. Ia mengatakan bahwa tidak semudah itu Jalakpati bisa lolos dan pergi begitu saja, sebab ia sudah memancing di air keruh dan membuat kekacauan dengan para prajurit Rembang. Citrasena akan mewakili ayahnya untuk membunuh Jalakpati yang sudah pernah diampuni nyawanya tersebut. Orang itu pun kemudian menjadi murka sebab ia merasa direndahkan, dan ia pun langsung menantang Citrasena bertarung. Dan memang hal itulah yang sangat diinginkan Putri Gundala Seta tersebut. Citrasena pun mengatakan bahwa sudah lama dirinya ingin menjajal ilmu golok mata setan Jalakpati yang katanya terkenal akan kehebatannya. Tahan. Adik, jangan bunuh dia. Tapi kakak, Aku harap kau mau mengampuni jiwanya. Beri dia kesempatan sekali lagi. Jalapati, dengan memandang muka suamiku, aku ampuni jiwamu. Ayo adik. Sudah kakang, si Jalapati itu perampok yang tidak pernah mau bertobat. Kakang tidak perlu menyesali kematiannya. Tadinya aku tidak bermaksud ingin membunuhnya. Aku ingin memberikan satu kesempatan lagi kepadanya untuk bertobat. Buktinya, dia membunuhku dengan cara membokong. Tirta memang pendekar yang memiliki budi pekerti luhur. Ki Panut dan Nyi Panut gurunya memang tidak salah membesarkannya dan menggemblengnya dengan ilmu kesaktian tingkat tinggi. Kini kita menuju pada Seraba Buta, Raja Siluman Buaya yang di saat itu masih penasaran dengan Gundala Seta yang telah membunuh Katakili panglima utamanya. Ia pun tidak tahu lagi harus kemana mencari Gundala Seta. Ia tidak sadar kalau semakin ia mencari Gundala Seta, maka kematiannya pun semakin dekat. Kini ia pun mau tidak mau merasa harus meminta bantuan kepada Mak Lampir, walaupun ia tahu pasti ada syarat yang harus dipenuhinya. Ia pun kemudian segera pergi menuju ke tempat Mak Lampir. Sementara itu, rombongan Ki Demang Pranantaka tampak berjalan semakin ke timur. Dan ketika itu, mereka sedang diintai oleh orang-orang yang pernah mengacaukan di pernikahan Sujana. Apa orang berjubah putih itu yang bernama Kiai Jabat? Diakah salah seorang Kiai Sepuh? Benar. Jangan sembarangan jika menghadapinya. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah guru sembara yang tersohor dengan cemeti amal rasulinya itu. Makin Kakang puji, aku semakin penasaran untuk menjajal kesaktiannya. Betul. Guru, aku juga masih penasaran dengan orang yang bernama Branjang Kawat itu. Sudah kubilang jangan sembarangan menghadapi mereka. Kita harus minta bantuan pada kompeni jika ingin menangkap mereka semua. Belanjang Kawat? Benar, Menir. Komplotan Belanjang Kawat itu adalah rombongan dari Tegal yang balelu pada Mataram. Mereka pasti akan bergabung dengan pemberontak dari Madura. Dasar orang-orang bodoh, padahal ketika itu Sujana hanya mengaku-ngaku saja bernama Branjang Kawat. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa yang membasmi komplotan perampok Branjang Kawat adalah dirinya sendiri. Ketiga pendekar itu pun kini meminta bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan rombongan dari Kadipaten Tegal tersebut. Namun bantuan yang dimaksud adalah yaitu mereka meminta kepada Kapten Belanda tersebut untuk memberi mereka upah yang besar jika mereka berhasil menangkap komplotan Branjang Kawat.
Lalu mereka juga meminta satu regu pasukan pilihan company untuk menggempur orang-orang Tegal tersebut. Mendengar omongan orang-orang bodoh itu, Kapten Lukas pun bertanya apakah ia bisa mempercayai orang-orang itu ataukah tidak. Dan jelas saja mereka memastikan bahwa mereka tidak akan berbohong. Sehingga kemudian Kapten Lukas pun memenuhi permintaannya. Bahkan menir Belanda itu akan memberikan 2000 gulden untuk keberhasilan mereka. Keesokan harinya, mereka pun segera memulai aksinya dengan membawa satu regu pasukan company dengan persenjataan yang lengkap. Sepertinya dia mengintai kita, Kiai. Ya, sebaiknya kita hati-hati. Ya, Ya, sekarang kalian siap. serang! Siapa kalian? Ikut campur urusan kami. Cuma numpang olahraga di sana untuk menghilangkan otot-otot yang kaku. Ya, mendadak saja Nyi Parwati dan pengemis tangan 1000 muncul dan mencegah 2 orang penjahat itu yang akan melakukan serangan kepada rombongan Ki Demang Pranantaka. Kedua orang itu benar-benar buta, mereka tidak bisa melihat tingginya gunung di hadapan mereka. Nyi Parwati pun menyuruh mereka untuk segera pergi dengan mengatakan bahwa orang-orang itu hanyalah pendekar murahan yang menjadi begundal company. Sementara itu, Sujana yang menghadapi orang yang pernah mengacau di pernikahannya itu pun tampak dengan mudah mampu mengalahkannya. Kau mengagetkan aku. Maaf kalau aku mengagetkanmu. Begitu aja kaget. Seraba buta, kau benar-benar bermimpi di siang hari. Jangankan kau, aku sendiri tidak sanggup melawan dia. Kini kita menuju pada Mak Lampir, di mana pada saat itu Seraba Buta telah sampai di istananya dan ia melaporkan kepada nenek setan itu kalau dirinya belum menemukan Gundala Seta. Namun setelah mendengar kata-kata Mak Lampir, kini ia menjadi lebih penasaran lagi terhadap penguasa Pulau Nusa Laut tersebut. Seberapa hebatkah sehingga Mak Lampir sendiri tidak sanggup menghadapinya. Si Lampir pun kemudian memberitahukan kalau jalan satu-satunya yaitu dengan cara dikeroyok. Sebab menurutnya sehebat apapun ilmu Gundala Seta pasti bisa mereka kalahkan. Raja Siluman Buaya itu pun tampak tersenyum dan ia mengakui kepintaran Mak Lampir. Ia pun meminta bantuan nenek peot itu untuk mengeroyok Gundala Seta. Akan tetapi sama seperti dugaannya semula, di mana si Lampir tidak akan mau membantu dirinya dengan cuma-cuma. Nenek setan itu pun memberikan syarat kepada Seraba Buta
bahwa siluman buaya tersebut harus menangkap Ayu Wulandari terlebih dahulu untuk diserahkan kepada dirinya. Akhirnya, mau tidak mau, seraba buta pun harus melakukan syarat dari Mak Lampir terlebih dahulu sebelum dirinya dibantu. Gila! Mak Lampir benar-benar licik. Aku yang meminta tolong untuk membunuh Gundala Seta. Malah aku yang disuruh untuk menculik anak Tumenggung Martoloyo. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih gampang untuk menangkap Ayu Wulandari daripada si Gundala Seta. Bau manusia. Itu ada perempuan. Siapa tahu dia yang aku cari. Ketika itu, seraba buta pun melihat keberadaan Banowati yang sedang berada di pinggir danau. Gadis itu pun merasakan kehadiran orang lain di tempat tersebut. Ia pun menjadi waspada dan membalikkan badannya dengan cepat. Namun ia tidak melihat siapapun di sekitar tempat tersebut. Putri Ki Bagaspati itu pun dibuat menjadi semakin waspada sebab ia tahu kalau orang yang mengintainya adalah orang sakti. Banowati pun kemudian segera mengambil kendi airnya yang sudah terisi penuh, lalu hendak segera berlalu dari tempat tersebut. Namun mendadak saja seraba buta telah berada di hadapannya. Siapa kau? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Hei, perempuan cantik. Siapa namamu? Aku Banowati, dari Bukit Argabelah. Bukit Argabelah? Ah, bukankah itu sangat jauh dari sini? Lalu sedang apa kau di sini? Itu urusanku. Kau pasti Ayu Wulandari, Putri Tumenggung Martoloyo. Seraba buta benar-benar cari penyakit. Kini ia memaksa Banowati untuk mengakui bahwa dirinya adalah Ayu Wulandari. Padahal Banowati sendiri sama sekali tidak mengenal siapa itu Ayu Wulandari. Dasar siluman aneh. Walaupun Banowati sudah mengatakan siapa dirinya, ia pun tetap akan menangkap gadis tersebut. Kini Banowati pun telah mengeluarkan pedangnya untuk menyerang siluman buaya tidak tahu malu tersebut. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Seraba buta benar-benar ngotot ingin menangkap Banowati. Ia pun memamerkan kekuatan dan kekebalan tubuhnya kepada lawannya itu. Bahkan pedang Banowati pun tidak mampu melukai tubuhnya. Ia pun kini menyuruh putri majikan Bukit Argabelah tersebut untuk menyerah saja. Sementara itu, ternyata Banowati tidak sendirian di tempat tersebut, sebab tidak jauh dari tempatnya bertarung tampak Ki Bagaspati yang sedang menunggu dirinya. Mana si Banowati? Kenapa lama sekali? Ayo cepat, pilih bagian kulitku yang paling lunak, gadis manis. Karena sebentar lagi kau akan jadi santapanku. Ayo, ayo, keluarkan semua kesaktianmu, gadis manis, agar kau puas.
Akhirnya Ki Bagaspati datang untuk menyelamatkan Banowati. Sarababuta pun langsung mempertanyakan siapa orang yang baru datang itu dan mengapa ia ikut campur dalam urusannya. Ki Bagaspati pun memperkenalkan namanya dengan jelas dan ia juga mengatakan bahwa wanita yang telah disakiti oleh Sarababuta itu adalah putrinya. Siluman buaya itu pun tampak tertawa. Ia mengatakan bahwa nama Ki Bagaspati sangat tersohor sampai ke 8 penjuru angin. Kebetulan ia ingin sekali menjajal kesaktian majikan Bukit Argabelah tersebut sebelum ia menghadapi Gundala Seta. Aku lihat kau kebal senjata. Aku ingin tahu seberapa tebal kulitmu. Majulah! Kenapa ini? Kenapa si Sarababuta bertempur melawan Bagaspati? Lagi-lagi Mak Lampir melihat pergerakan Sarababuta dengan paso benggalanya. Ia pun menjadi bingung sendiri mengapa Sarababuta bertarung melawan Ki Bagaspati. Nenek peot itu pun kemudian memberitahukan kepada anak gerandong yang bersamanya itu bahwa Ki Bagaspati adalah majikan Bukit Argabelah. Ia pun menambahkan bahwa anak itu harus berhati-hati jika berhadapan dengan Ki Bagaspati sebab ilmunya sangat tinggi dan ia termasuk pendekar sakti yang sulit untuk dikalahkan. Nenek setan itu pun kemudian mengajak Jabang Sangara untuk menuju ke tempat pertarungan Sarababuta. Ia ingin melihat apakah siluman buaya sombong tersebut mampu mengalahkan Ki Bagaspati ataukah tidak. Mak Lampir dan Jabang Sangara yang tiba di tempat itu pun tampak khawatir dengan keselamatan Sarababuta. Sedangkan Ki Bagaspati dan siluman buaya itu sedang berhadap-hadapan. Mata tajam mereka beradu seakan-akan mereka sedang mengukur tingkat kepandaian masing-masing. Sarababuta benar-benar bodoh dan sombong sehingga kesombongannya membuatnya tidak mengetahui tingginya gunung di hadapannya. Mak Lampir saja tidak mampu menghadapi Ki Bagaspati, apalagi dirinya yang tidak memiliki ilmu sebanyak Mak Lampir. Kau masih mengenalku, Bagaspati? Mak Lampir, mau apa kau? Aku datang hanya untuk mengingatkanmu tentang aturan para pendekar. Aturan para pendekar? Iya. Seorang pendekar sejati pantang untuk menjatuhkan tangan kepada orang yang sudah tidak berdaya. Apa kau sudah lupa? Dasar Lampir peot, lagi-lagi ia menggunakan peraturan para pendekar golongan putih
untuk menghentikan serangan Ki Bagaspati yang hampir saja menghabisi nyawa Seraba Buta. Ia pun mengatakan bahwa apakah Ki Bagaspati yang hebat itu masih mau membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Apabila Ki Bagaspati sampai membunuh Seraba Buta yang sudah tidak berdaya itu, maka beritanya akan tersebar luas dan seluruh dunia akan mentertawakan kehebatan majikan Bukit Arga Belah. Memang sungguh sangat licik strategi dari Mak Lampir tersebut untuk menyelamatkan Seraba Buta. Sebab ia sendiri sebenarnya menyadari bahwa ia sama sekali tidak sebanding dengan Ki Bagaspati. Lidah kamu memang tajam, Mak Lampir. Tapi baiklah. Untuk saat ini aku mengalah. Lain kali kita bertemu lagi. Ayo, Banowati. Kau lihat sendiri kesaktian Bagaspati. Kenapa Uyut tidak melawan Ki Bagaspati? Ini siasat. Aku sengaja menyinggung harga dirinya sebagai pendekar sejati. Dengan begitu, aku bisa menolong dan menyelamatkan si Seraba Buta. Lalu, kenapa Ki Bagaspati tidak menyerang Uyut? Uyutmu ini bukan orang sembarangan. Dia pikir untuk apa menyerang aku. Lebih baik dia menolong anaknya yang terluka karena pukulan sakti Seraba Buta. Sekarang kau jaga di luar. Baik, Uyut. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.